Nanti gerak badannya, gerak jasadnya, jarak jasmani itu kan berhubungan dengan gerak hati. Sehingga memunculkan jiwa-jiwa yang kuat. Itu yang mau saya hembuskan. Nah, tapi kita bagaimana memandang pencaksilat secara general dan menjadi warisan tak benda? Jangan sampai jadi pencaksilat itu yang punya rumah. Jadi jangan sampai pencaksilat sebagai tamu di rumahnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silat itu silat dan pencak itu adalah dua kata yang sebenarnya sama. Itu dua kata majemuk yang artinya sama. Sile biasa orang-orang Sumatera Barat, orang Bali bilangnya sile. Nah, sile itu sile. Nah, sile itu artinya gerak. Nah, jadi kalau sile itu bergerak, gerak. Sile itu gerak. Terus kalau pencak itu kalau orang-orang Jawa kesini nyebutnya pencak. Orang Sunda gerak, pencak. Nah, pencak. Kalau ada orang datang langsung berak-berak, mencak di depan gua, gitu kan ya. Gitu. Jadi mencak itu gerak sebenarnya. Mencak depan gua, gitu. Itu pencak dan silat itu adalah sebuah arti yang sama, kata yang majemuk. Sehingga pada tahun 1948 ada yang disebut dengan induk organisasi ini IPSI dan terbentuklah jadi katanya pencak silat. Luar biasa, saya ada pengetahuan baru, terima kasih. Sebenarnya Tapi kita sambil ngopi boleh. Oh iya kan. Saya tadi udah minum beberapa kali. Oh iya, ngopi dulu. Nyambung ya. Ini bukan main. Koleksi bukunya. Boleh ya, Pak. Pecinta pencak silat. Lumayan numpuk juga, belum yang ada di lemari ya? Ada. Masih ada, Bang. Yang belum dikeluarin. Yang nanti lagi. Iya. Artinya kita bahas. nyambung sebetulnya itu dari kata majemuk pencak silat. Kalau saya boleh menghubungkan tadi ya, dari kata silat. Silat itu sendiri adalah hubungan antar gerak. Jadi kalau orang punya permainan gitu, punya permainan silat atau punya jalan silat, kalau kita lagi nyambung aja, mohon maaf, gue pengen lihat nih jalannya bagaimana, gerakan-gerakan yang saling berhubungan itu, kita biasa Jawa bilang jalannya gitu, permainannya gimana, jalannya gimana gitu. Jadi hubungan antar gerak pencak itu sendiri, nah adalah pencak silat itu sendiri. Jadi kalau pencak silat boleh saya artikan ya hubungan antar gerak dengan gerak yang selanjutnya menjadi jurus-jurus. Luar biasa. Jadi pencak silat ya hubungan gerak itu sendiri. Hubungan gerak antar gerak. Tapi memang yang mau, kalau saya pribadi ya, yang mau saya bumingkan adalah bagaimana ternyata silat ini bukan cuma sekedar hanya gerak jasad, gerak jasmani, gerak badan, tapi juga gerak hati. Jadi sehingga nanti gerak badannya, gerak jasadnya, gerak jasmani itu saling berhubungan dengan gerak hati. Sehingga memunculkan jiwa-jiwa yang kuat. Itu yang mau saya hembuskan. Tadi apa yang Abang bilang, bagaimana pencak silat itu bukan aja sekedar menggerakkan badan, bukan. Jadi di dalam pencak silat itu ada 4 aspek hari ini yang diyakini oleh insan pencak silat. Ada yang disebut dengan aspek mental spiritual, Bang, itu aspek pertama. Yang kedua ada aspek bela diri. Yang ketiga ada aspek seni dan budaya. Dan keempat ada yang disebut dengan aspek olahraga. Sebenarnya aspek olahraga ini penguat saja. Penguat menjadi salah satu bagian daripada cabang olahraga, sehingga ini menjadi olahraga prestasi. Kan begitu. Dan tadi kalau Abang bilang bahwa pencak silat itu bukan hanya sekedar menggerakkan badannya, bukan. Tapi bagaimana tangan ini bergerak? Tapi ada lillah. Gitu. Tapi bukan tangan kita yang bergerak, tapi Allah yang menggerakkan tangan kita. Kayak begitu ya? Betul. Artinya itu tingkatan tertinggi menurut saya di dalam pencak silat ketika orang itu sudah sadar dia bisa menangkis tendangan lawan atau dia bisa menangkap tendangan lawan, itu bukan karena diri dia, tapi karena Allah yang mengizinkan menangkap. Betul. Dan ini saya rasa sebagai salah satu dasar untuk menghilangkan ketika orang bilang pencak silat, wah anarkis, pencak silat, wah tidak humanis, tidak manusiawi, mukul. Nah dengan dasar tadi, mukul, menangkis, gerak Allah tadi bukan cuma sekedar hanya itu, tapi qadarullah atau atas izin Allah, dan memang kita melakukannya harus dengan dasar lillah. Lillah.
Dan tujuan ngumpulnya bukan untuk anarkisme, tapi ada tujuan kebaikan, perlindungan diri, perlindungan orang sekitar terhadap keburukan-keburukan, dan silat harus dikeluarkan untuk itu, untuk kebaikan, untuk kepositifan. Apalagi kalau kita untuk keburukan. Apalagi kalau kita kembali ke ini Bang ya, ke sejarah negara kita ini. Bagaimana di sejarah kita ini pendekar-pendekar silat dulu di zaman penjajahan, kolonialisme, imperialisme itu ya. Itu orang pendekar-pendekar silat itu memang dia itu pandai bersilat, tetapi untuk mempertahankan kewilayahannya, mempertahankan kehormatan keluarganya, mempertahankan kehormatan masyarakatnya. Memang begitu. Nilai positifnya luhur sekali. Kita lihat Tuanku Imam Bonjol. Itu kan pendekar-pendekar silat yang begitu sakti gitu ya. Tapi pencak silat mumpuni sehingga dia gunakan untuk melawan penjajah. Kan begitu. Kita lihat kalau di Betawi itu ada Bang Mat Ireng, terus ada Engkong Gendut gitu kan, almarhum itu. Itu pendekar silat yang memang belum kecatat namanya aja. Padahal dia itu paling depan. Kompeni datang, gua geber. Bahasa dia. Gua geber. Kalau perlu kalau orang Betawi bilang begini. Bukan main. Seri aja gombong, lagi kalah, begitu. Ini orang gak catat dalam sejarah. Padahal Kong Gendut, Mat Ireng itu orang pelaku sejarah dari Betawi itu saya lihat tuh. Luar biasa. Terus ada Segan dari Batu Jaya. Di Kerawang itu ada Batu Jaya Segan. Itu cuma kan kecatat aja namanya. Karena nggak bisa tadi. Padahal itu tokoh-tokoh luar biasa. Dia berjuang buat lawan kompeni. Cuma sejarahnya aja nggak nulisin nama dia. Apalagi kalau bicara Kerawang. Ngeri. Indonesia titik proklamasinya ada di Kerawang. Bukan main kalau belajar sejarah. Kerawang. Ada di Rengas Dengklok, peristiwa Rengas Dengklok tercatat dalam sejarah. Tapi memang kalau kita lihat, kalau kita baca buku sejarah, orang Kerawang dah orang aneh itu. Iya. Seolah-olah tidak ada gitu ya. Dianggap tidak ada. Padahal karena tidak ada catatan. Tidak ada catatannya. Padahal bukan sekonyong-konyong itu Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok ya. Karena Rengas Dengklok itu daerah aman. Kenapa daerah aman? Karena banyak sekali jawara. Secara logika dianggap aman. Berarti kalau dianggap aman, kompeni nggak berarti dapat masuk. Ikut. Cuma itu nggak kecatat dalam sejarah, Bang, menurut saya. Kalau nggak kecatat dalam sejarah, kalau kita telusuri, di Karawang, di Rengas Dengklok, di Batu Jaya, di Romerta, di Cilamaya, di Telagasari, di Lampung, di Klaring, itu punya jawara silat semua setiap daerah. Bukan main. Dan bukan cuma sekedar jawara, dia angkat golok untuk meni. Cuma gitu. Goloknya golok apa? Golok lubuk. Ini harusnya kita berbangga diri dengan berbangga diri. Tapi ini pemirsa kita boleh. Bukan berarti sombong ya. Boleh ini ya, kita boleh sambil ngerokok ya. Sudah, Bu. Silakan. Berbangga diri bukan berarti sombong. Artinya ini menjadi satu dasar bagaimana orang Karawang ini harus mengenal Karawang dan bangkit. Kita lihat sekarang sepertinya ada kurangnya masyarakat Karawang ini untuk bersaing, kurang dalam persaingan dengan karena kan kurang literasi terkait sejarah dan latar belakang Karawang ini seperti apa. Justru begini Bang, saya heran sama pemuda yang akhirnya tidak bangga menjadi bagian dari Kabupaten Karawang. Harusnya mereka bangga menjadi bagian dari Kabupaten Karawang. Tadi yang abang sebutkan, kenapa Karawang dianggap sebagai kabupaten dengan julukan Pangkal Perjuangan? Nggak mungkin. Ini menjadi sebuah hal yang cuma sekedar tulisan Pangkal Perjuangan. Nggak mungkin Khairil Anwar membuatkan puisi antara Karawang Bekasi. Bukan.
yang berserakan itu tulang-tulang, artinya perjuangan yang bukan sehari 2 hari. Butir peluru bundar bersarang di dadanya. Waduh. Terus kenapa kita nggak bangga jadi masyarakat Kabupaten Karawang? Nggak boleh kayak begini itu juga boleh. Berarti harus ada sesuatu yang dilakukan, Bu. Di antaranya literasi terhadap sejarah Karawang itu sendiri. Khusus Kabupaten Karawang harusnya punya tuh. Punya Literasi sejarah yang dibuat terkait Karawang dari semua aspek. Aspek perjuangan, betul. aspek pencaksilat, aspek mata golok, Betul. sejarah perlu diungkap. Perlu diungkap, Perlu diungkap dan perlu diketahui oleh masyarakat Karawang sebagai dasar tadi, dasar kebanggaan dan dasar semangat perjuangan masyarakat Karawang. Bahwa Karawang itu harusnya kuat. Kuat lah. Karawang itu harusnya tajam orang-orang. Tajam lah. Seperti golok-goloknya. Golok-golok. Kuat dan tajam. Tak tetap merunduk. Golok-golok. Bentuknya itu merunduk kan. Betul. Nanti kita buat tuh, Bung. Pembicaraan tentang golok-golok ya mungkin. Kita harus. Tapi harus ada golok-goloknya. Harus. Jangan sampai kita keluarin golok-golok kayak kemarin. Golok-goloknya nggak ada. Ngomongin golok-golok tapi bayangan gitu. Jangan-jangan golok bayangan. Ketika sudah ada golok-goloknya kita keluarkan ya. Siap. Kita obrolin golok-golok. Nah, kita harus berbangga diri dengan itu. Jangan cuma jadi gambar lambang Karawang. Bahkan tapi orang nggak ngerti. Orang nggak ngerti. Golok-golok itu apa? Punya mak. Ini golok yang dijadiin lambang Karawang ini bukan sembarangan golok. Bukan golok yang cuma sekedar kebangin doang. Bukan yang kayak begitu dong. Gitu judulnya. Makanya saya rasa memang kita perlu literasi. Betul. Masukkan juga barangkali buat dinas pariwisata di Kabupaten Karawang. Aduh, disinggung ini. Dinas pariwisata Kabupaten Karawang supaya ada literasi itu juga buat pemuda-pemuda di Kabupaten Karawang. Bila perlu inilah Bang, kasihlah itu satu atau 2 jam mata pelajaran di sekolah supaya masyarakat itu bisa tahu tentang kearifan lokal. Itu ide yang sangat bagus sebetulnya. Menurut saya sebagai pembangkit juga di lingkup ranah pendidikan. Iya, karena kan sasarannya pemuda itu, Bang. Mohon maaf, kalau kita bicara sejarah juga dibalik lagi ke sejarah. Dahulu peradaban dan pendidikan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Karawang, karena kita dari Karawang, bicara Pak Karawang. Pendidikan itu dimulai dari padepokan yang isinya syarat dengan ilmu pengetahuan. Jadi padepokan itu ada selalu. Jadi nggak salah kalau Indonesia, mohon maaf, secara umum, di khusus Karawang kita mulai, itu di pendidikannya memasukkan 2 jam lah minimal pencaksilat sebagai mata pelajaran lokal. Itu sangat bagus sebetulnya. Mohon maaf ya, Bu Bupati. Saya setuju itu. Sangat setuju. Karena di pencaksilat itu ada banyak hal yang bisa didapatkan. Ada banyak pendidikan, edukasi, nilai-nilai yang bisa diambil oleh para pelajar. Sekarang saya tanya ke Abang bisa silat, Abang akan gampang mukul orang atau enggak? Saya tanya. Langsung saya terakhir pertanyaannya akan saya bilang, saya nggak akan gampang mukul orang. Karena ketika kita sudah mempelajari silat, kita paham silat itu harus kita gunakan untuk kebaikan. Yang begitu, makanya saya bilang, jadi orang itu bisa silat bukan malah dia akan orang-orakan. Justru ketika dia bisa silat, justru dia akan tahu batasan sejauh mana dia harus bertindak. Betul. Tawuran-tawuran barangkali tidak akan berada. Ketika pendidikan pencaksilatnya betul-betul diarahkan. Kan begitu. Untuk apa dan bagaimana? Iya, ini kan permasalahan Kabupaten Karawang tawuran. Bisa jadi Karawang di sini sebenarnya banyak. Iya. Kabupaten Tapi itu salah satu yang terjadi kemarin. Ramai sekali. Karena anak muda, pelajar-pelajar Karawang kurang terasi terkait seni bela diri. Perlu itu di pendidikan. Sangat bagus sekali itu ide-ide. Iya. Saya berharap. Ini kalau didengar sama pemerintah Kabupaten Karawang bisa direspon dengan sangat. Ya, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Bila hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.